Pada pagi hari tanggal 26 Juli 2001, seorang Hakim Agung Republik Indonesia ditembak mati di jalanan Jakarta. Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita tewas dengan 4 peluru di tubuhnya. Ini bukan kriminalitas biasa, melainkan sebuah pesan teror terbuka terhadap hukum negara. Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto, menjadi otak di balik pembunuhan berencana sang Hakim Agung. Mengapa Tommy nekat merencanakan eksekusi kejam ini? Dan bagaimana bisa dia hanya menjalani hukuman 5 tahun penjara untuk kejahatan seberat ini? Inilah sejarah kasus Tommy Soeharto. Dari intrik pembunuhan berdarah hingga pemburuan aset triliunan rupiah sisa-sisa rezim Orde Baru. Kejatuhan Soeharto. Pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, gelombang tuntutan reformasi mendesak pembongkaran gurita korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan keluarga cendana. Kejaksaan Agung mulai membidik aset-aset strategis milik putra-putri Soeharto. Target utama yang paling potensial secara hukum jatuh pada putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Melalui skandal korupsi tukar guling atau Ristek, lahan antara PT Goro Batara Sakti yang mana adalah perusahaan grosir milik Tommy dengan badan usaha logistik atau Bulog pada tahun 1995 yang merugikan keuangan negara hingga 96,6 miliar rupiah. Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 1999, kekuatan lama cendana tampaknya masih mempunyai pengaruh. Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Tommy Soeharto dan rekan bisnisnya, yaitu Ricardo Glael. Putusan ini memicu gelombang protes dan skeptisisme publik yang masif terhadap keseriusan agenda pemberantasan korupsi di era transisi demokrasi. Jaksa penuntut umum yang menolak menyerah segera mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung guna menguji ulang perkara tersebut. Titik balik hukum terjadi di lantai tertinggi peradilan Indonesia. Perkara kasasi tersebut dipimpin oleh Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita yang menjabat sebagai Ketua Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung. Dikenal sebagai hakim yang lurus dan anti kompromi, Syafriuddin membalikkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pada 22 September 2000, Majelis Hakim Kasasi secara resmi menyatakan Tommy Soeharto bersalah, memvonisnya dengan hukuman 18 bulan penjara serta kewajiban membayar ganti rugi senilai 30,6 miliar rupiah. Hakim Syafriuddin ini kelak akan menjadi korban dari kekejaman Tommy Soeharto. Percobaan melobi Gus Dur. Vonis kasasi Mahkamah Agung menetapkan Tommy Soeharto dalam posisi terjepit. Guna menghindari eksekusi penahanan, Tommy mencoba menempuh jalur diplomasi politik tingkat tinggi di luar koridor pengadilan. Pada Oktober tahun 2000, sebuah pertemuan tertutup yang kontroversial terjadi di Hotel Borobudur, Jakarta, antara Tommy Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam pertemuan tersebut, Tommy melobi Presiden agar mengabulkan permohonan grasi atau pengampunan hukum atas kasus yang menjeratnya. Namun, upaya lobi Tommy ditolak oleh Presiden Gus Dur yang pada saat itu tengah gencar melakukan reformasi dari sisa-sisa rezim Soeharto. Pada 2 November tahun 2000, Presiden Gus Dur secara resmi mengeluarkan keputusan presiden yang menolak mentah-mentah permohonan grasi Tommy Soeharto.
Penolakan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepresidenan tidak akan memberikan ruang kompromi atau proteksi politik bagi kroni dan keluarga penguasa Orde Baru yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Mengetahui gerasinya ditolak dan perintah eksekusi penahanan segera diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Tommy Soeharto memilih jalur bawah tanah. Pada November tahun 2000, ketika aparat kejaksaan dan kepolisian mendatangi kediamannya di Jalan Cendana untuk melakukan penjemputan paksa, Tommy telah menghilang tanpa jejak. Pihak kepolisian secara resmi menetapkan putra bungsu Soeharto tersebut sebagai buronan nomor 1 di Indonesia. Teror bom Tommy Soeharto. Selama masa pelarian Tommy Soeharto, situasi keamanan di ibu kota Jakarta mendadak eskalatif dan dipenuhi oleh aksi sabotase. Sepanjang paruh pertama tahun 2001, rentetan ledakan bom rakitan melanda berbagai titik strategis, termasuk gedung instansi penegak hukum seperti Gedung Kejaksaan Agung dan Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta. Teror bom ini dianalisis oleh intelijen sebagai upaya sistematis untuk merongrong legitimasi pemerintahan transisi dan mengintimidasi aparat penegak hukum yang sedang mengusut kasus-kasus cendana. Benang merah antara rentetan teror dan sang buronan mulai terkuak ketika polisi melakukan penggerebekan di 2 lokasi persembunyian yang disewa oleh jaringan Tommy, yaitu di apartemen Cemara Menteng dan sebuah rumah di Jalan Alam Segar, Pondok Indah. Di lokasi-lokasi tersebut, petugas menemukan gudang penyimpanan senjata api ilegal, ratusan butir amunisi, serta bahan peledak berdaya ledak tinggi jenis TNT dan C4. Temuan material ini mengubah status Tommy Soeharto di mata hukum. Dia bukan lagi sekedar buronan kasus korupsi, melainkan diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik jaringan terorisme. Puncak dari eskalasi perlawanan terhadap hukum terjadi pada Kamis pagi, 26 Juli tahun 2001. Saat itu, Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita sedang dalam perjalanan menuju kantornya di Mahkamah Agung menggunakan mobil Honda CR-V miliknya. Ketika melintasi kawasan Sunter, Jakarta Utara, kendaraan sang Hakim Agung dipepet dan dihadang oleh sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang tidak dikenal. Tanpa peringatan, eksekutor melepaskan rentetan tembakan jarak dekat ke arah kaca mobil. 4 peluru dari senjata api jenis revolver bersarang di tubuh Syafriuddin Kartasasmita mengenai dada dan kepalanya. Sang Hakim Agung tewas seketika di tempat kejadian perkara dalam kondisi bersimbah darah. Pembunuhan berencana ini mengejutkan dan memicu gelombang ketakutan massal di kalangan hakim yang sedang menangani kasus-kasus sensitif peninggalan Orde Baru. Dampak psikologis dari pembunuhan ini sangat destruktif bagi jalannya penegakan hukum di Indonesia. Institusi kehakiman menyadari bahwa palu sidang mereka kini berhadapan langsung dengan laras senapan kelompok kriminal terorganisir yang terafiliasi dengan kekuasaan lama. Negara dituntut untuk segera memulihkan marwah peradilan dengan menangkap hidup atau mati otak di balik pembunuhan keji tersebut. Penangkapan Tommy Soeharto. Polda Metro Jaya membentuk satuan tugas khusus berskala besar yang diberi nama Tim Kobra. Satuan anti teror dan reserse ini bergerak di bawah tekanan publik yang luar biasa untuk melacak rantai komando pembunuhan Syafriuddin. Investigasi taktis di lapangan berhasil menangkap 2 eksekutor penembakan,
yaitu Mula Warman dan Noval Hadad. Dalam pemeriksaan intensif, kedua eksekutor bernyanyi dan mengakui bahwa mereka diperintah langsung oleh Tommy Soeharto dengan imbalan uang tunai sebesar 100 juta rupiah serta fasilitas senjata api. Berbekal keterangan dari para eksekutor dan pelacak sinyal komunikasi, tim Kobra mempersempit ruang gerak Tommy yang ternyata bersembunyi di pinggiran Jakarta. Pada 25 November tahun 2001, operasi penggerebekan massal digelar di sebuah rumah di Jalan Maleo, kawasan Bintaro Jaya, Tangerang. Rumah tersebut dikepung rapat oleh personel bersenjata lengkap guna mengantisipasi perlawanan bersenjata Tommy. Namun, penggerebekan berakhir tanpa pertumpahan darah. Tommy Soeharto ditemukan bersembunyi di dalam salah satu kamar dan menyerah tanpa melakukan perlawanan berarti saat disergap oleh petugas. Penangkapan dramatis sang Pangeran Cendana ini disiarkan secara masif oleh media nasional, menandai berakhirnya pelarian panjang selama 1 tahun yang penuh dengan intrik kekerasan. Persidangan dan vonis. Pada tahun 2002, Tommy Soeharto dihadapkan di meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah pengawalan militer dan kepolisian yang ketat. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan berlapis yang sangat berat. Otak pembunuhan berencana terhadap Hakim Agung, kepemilikan berbagai senjata api dan bahan peledak ilegal, sabotase pengeboman, serta aksi melarikan diri dari hukum. Menimbang bobot kejahatan yang merongrong institusi negara, jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup. Akan tetapi, jalannya persidangan mulai memperlihatkan indikasi anti klimaks. Majelis hakim yang diketuai oleh Amiruddin Zakaria menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Tommy Soeharto. Sebuah keputusan yang dinilai publik jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Tommy kemudian dievakuasi dan ditempatkan di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Selama masa penahanannya, investigasi media berulang kali meniupkan rumor mengenai adanya perlakuan khusus dan fasilitas premium yang dinikmati oleh sang bungsu Soeharto. Ketidakberdayaan sistem hukum reformasi di hadapan modal politik dan finansial Cendana kian nyata pada tahun 2005. Melalui permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung, hukuman Tommy dipotong drastis dari 15 tahun menjadi hanya 10 tahun penjara. Ditambah akumulasi remisi hari besar keagamaan dan kemerdekaan yang diterimanya secara rutin setiap tahun, Tommy Soeharto resmi bebas murni pada Oktober tahun 2006. Dia hanya menjalani total masa kurungan fisik sekitar 4 hingga 5 tahun sejak penangkapannya. Pasca bebas, setelah menghirup udara bebas, Tommy melakukan konsolidasi terhadap gurita bisnisnya di bawah bendera Humpus Group yang bergerak di sektor perkapalan, properti, dan investasi energi. Modal finansial yang solid ini kemudian dijadikan landasan pacu untuk merambah ke panggung politik praktis demi memulihkan pengaruh dinasti Cendana. Setelah sempat mencoba peruntungan di Partai Golkar namun gagal merebut kursi kepemimpinan, Tommy mengambil langkah radikal dengan mendirikan wadah politik baru bernama Partai Berkarya pada tahun 2016. Strategi elektoral yang diterapkan partai ini sangat spesifik dan terarah. Menjual narasi nostalgia kemakmuran era Orde Baru. Target audiens utama mereka adalah generasi tua, pemilih di pedesaan, serta loyalis sisa-sisa rezim masa lalu. Partai Berkarya secara masif mengadopsi identitas visual yang identik dengan Golkar era Orde Baru. Menggunakan warna kuning dominan dengan logo pohon beringin yang dimodifikasi. Jargon politik populer seperti enak zaman kuto
Disertai foto wajah Presiden Soeharto yang sedang tersenyum, dipasang di baliho-baliho seluruh pelosok negeri menjelang pemilu 2019. Tommy menempatkan dirinya sebagai ketua umum, sekaligus representasi hidup dari Trah Cendana yang menjanjikan stabilitas politik dan swasembada pangan seperti masa lalu. Perburuan uang Tommy. Kebebasan fisik yang didapatkan Tommy Soeharto pada Oktober 2006 nyatanya tidak otomatis membersihkan catatan liabilitas masa lalunya di mata negara. Pemerintah mulai memburu uang negara yang diduga disembunyikan di luar negeri. Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM secara agresif memblokir dan menggugat dana milik perusahaan Tommy, BNP Paribas di Guernsey, Inggris, senilai puluhan juta euro. Pemerintah bermaksud untuk membekukan uang Tommy di luar negeri, karena dinilai uang ini adalah hasil dari kejahatan korupsi. Namun, gugatan ini ditolak dan hak Tommy atas miliar euro ini dipulihkan. Memasuki dekade 2015, pukulan hukum terhadap dinasti Cendana bergeser ke sektor yayasan-yayasan raksasa peninggalan Orde Baru. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan negara dan mewajibkan Yayasan Super Semar, di mana keluarga Soeharto, termasuk Tommy, menjadi ahli waris pengelolanya, untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar 4,4 triliun rupiah atas penyelewengan dana beasiswa di masa lalu. Eksekusi putusan ini berujung pada penyitaan aset-aset properti, gedung, dan rekening bank yang terafiliasi dengan keluarga Cendana. Puncak dari perburuan dosa masa lalu Tommy meletus ketika pemerintah membentuk Satgas BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Negara secara spesifik mengejar piutang triliunan rupiah dari PT Timor Putra Nasional, perusahaan mobil nasional milik Tommy yang disuntik dana talangan saat krisis moneter tahun 1998. Dalam sebuah operasi penegakan hukum yang sangat terbuka, Satgas BLBI melakukan penyitaan fisik terhadap aset-aset raksasa milik Tommy, termasuk lahan kawasan industri seluas ratusan hektar di Karawang yang bernilai triliunan rupiah. Langkah penyitaan ini menjadi penanda simbolis bahwa tembok imunitas material yang selama puluhan tahun melindungi sang Pangeran Cendana kini telah benar-benar runtuh di bawah cengkraman hukum piutang negara. Riwayat Tommy Soeharto adalah cermin transparan dari pasang surut sebuah kekuasaan. Kejatuhan rezim pada tahun 1998 menjadi titik awal yang menyingkap seluruh dosa masa lalu dinasti Cendana ke permukaan. Menggunakan sisa-sisa pengaruh dan modal logistiknya, sang pangeran melancarkan perlawanan terbuka terhadap negara lewat rangkaian teror dan pembunuhan berencana. Tindakan nekat ini mempertegas satu fakta, bahwa dalam kondisi runtuh sekalipun, jejaring Cendana masih cukup kuat untuk mendikte dan mengintimidasi instrumen hukum negara. Anti klimaks dari hukum fisik yang ia jalani kini menjadi catatan sejarah yang terus dipertanyakan keadilannya. Kembalinya Tommy ke panggung bisnis dan politik pasca bebas bukan sekedar kelanjutan hidup, melainkan penutup yang menyempurnakan ironi hukum di era demokrasi. Menurut Anda, apakah vonis Tommy sepadan dengan kejahatannya? Dan apakah pengaruh Soeharto masih kuat dalam dunia politik dewasa ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, mari kita berdiskusi dengan sehat. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, sampai jumpa di pembahasan sejarah selanjutnya.